Turunan aljabar, hasil kali dua fungsi dan hasil bagi dua fungsi. Ini adalah video kedua tentang turunan aljabar. Silakan bisa dicari turunan aljabar video pertama di dalam playlist di deskripsi sudah saya cantumkan. Turunan hasil dua fungsi, idenya begini. Sebuah fungsi ya ada perkalian. Oke. Kemudian turunannya adalah begini. Jangan bingung di simbol, itu yang pertama. Prinsip pertama, jangan bingung di simbol, karena simbol itu nanti akan jelas setelah kita paham pengerjaan. Akan lebih jelas dibandingkan kita mencoba memahami ini. Seperti itu. Yang jelas, ini ada perkalian. Ya, ini ada perkalian. Konsep dasarnya sederhana. Turunkan bergantian, itu aja. Ini pertama, ini kedua. Ini diturunkan, ini tidak. Sekarang gantian, karena ini sudah diturunkan, berarti ini tidak, yang ini diturunkan sekarang. Jadi fungsi pertama turunkan dulu, yang satu enggak. Lalu bergantian begitu. Hanya itu saja sebetulnya. Notasi Leibniz juga demikian. Ini sebetulnya turunan juga, ini enggak. Ini sekarang gantian. Hanya itu saja. Konsep dasarnya sederhana adalah bergantian. Nanti juga akan jelas sendirinya, tidak perlu bingung di sini. Baik. Review sedikit mengenai turunan. Misalkan fx sama dengan 3x pangkat 4 dan seterusnya. Turunan itu prinsipnya adalah perubahan terjadi pada pangkat. Itu konsep sederhananya. Pangkat itu adalah 4. Nah, apa yang terjadi pada 4? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama 4 ke depan sebagai pengali. Jadi 12. 4 kali 3, 12. Itu baru pertama, dia turun. Yang kedua adalah pangkat itu berkurang 1, jadi 3. Begitu. Lalu ini, pangkatnya fokus ke sini, turun jadi 10, kalikan kan, lalu berkurang 1. Begitu. Ini juga pangkatnya 1, karena 1 tidak ditulis, turun jadi min 7, lalu tadinya 1 berkurang jadi habis. Jadi hilang, 0 kan X-nya. Kali ini X-nya 2, jadi X-nya 1. Kalau X-nya 1, jadi X-nya 0. Artinya habis. Apapun yang bersandingan dengan X, pangkat 1, langsung X-nya hilang, diambil koefisiennya saja. Lalu konstanta, berapapun konstanta, akan hilang dalam turunan. Mengingatkan aja ini. Baik, sekarang yang kedua, kita simak. Di sini kita mulai. Lihat ada perbedaan di sini. Di sini 3x kuadrat dikali 4x pangkat 3 min 5. Perbedaan di sini, 3x pangkat 4 ditambah. Itu bedanya. Ini penjumlahan, kalau ini perkalian. Begitu. Tentu saja, kalau mendapatkan soal seperti ini, mudah diuraikan dulu, tidak masalah. Sehingga kita tarik ke dalam bentuk dasar yang sudah kita ketahui. Itu memudahkan kita. Yuk, 3x kuadrat dikalikan 4x pangkat 3, itu kan 3 kali 4, 12. X-nya 2, X-nya 3. Kalau digabung jadi X-nya 5. Begitu. Kemudian 3x kuadrat dikali min 5, 3 dikali min 5, min 15. X kuadrat. Sehingga ini sudah sama bentuknya. Ide awalnya begitu. Tinggal kita turunkan. Pangkat berarti 60x pangkat 4 dikurangi 30x. Itu turunannya. Maaf, ini simbolnya harusnya aksen ini ya. Ini aksen. Aksen itu turunan. Ini aksen. Tidak terketik, mohon maaf, aksen. Baik. Kita simak contoh lain. Nah, ini. Ya. Yang tadi begini. 12x pangkat 3 plus 10x min 7. Yang kedua itu perkalian. Cara pertama tadi sudah kita bahas sehingga hasilnya 60x pangkat 4 min 30x. Sekarang kita coba cara kedua. Cara kedua ini adalah prinsip perkalian tadi. Kita rumus diturunkan bergantian. Ya. Ini penting dipahami karena akan berguna dalam bahasan berikutnya, yaitu pembagian fungsi. Ya. Hampir jarang bisa dihindari. Kalau dalam perkalian masih bisa dihindari. Kita perhatikan. 3x kuadrat dikali 4x pangkat 3 min 5. Ini dianggap bagian pertama atau U.
ini dianggap fungsi kedua atau V. Ini kan perkalian. Nah, intinya apa? Intinya turunkan bergantian. Turunkan dulu yang pertama. 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Ini kan turunkan dulu 6x. Jadi 6x. Yang ini biarkan, tulis ulang. Begitu, tanpa ada perubahan. Lalu sekarang bergantian. Tulis 3x kuadrat karena tadi sudah diturunkan. Jadi tulis. Kemudian sekarang bagian ini yang diturunkan. 12x pangkat 2. Ini kan 12x pangkat 2. 3 dikali 4, 12. 3 dikurangi 1, 2. Yang ini karena konstanta berarti hilang. Begini sebetulnya. Konsepnya sederhana. Ini turunkan, ini tulis ulang. Ini tulis ulang, ini turunkan. Hanya diturunkan bergantian. Ini maksud dari rumus ini. Kesininya aljabar biasa. 6x dikali 4x pangkat 3 jadi 20x pangkat 4. 6x dikali min 5 min 30x. Ini 3x kuadrat dikali 12x pangkat 2 adalah 36x pangkat 4. X pangkat 4, X pangkat 4 kita bisa gabung. Sehingga 60x pangkat 4 min 30x. Perhatikan hasilnya sama. Langkah ini lebih lama, langkah ini lebih cepat. Silakan bisa menggunakan dua cara ini. Ya. Hanya biasakan untuk dilatih karena akan berguna dalam soal-soal berikutnya. Nomor 3, variasi lagi. Di sini perkalian antara dua fungsi udah lebih kelihatan ya, karena ini ada dua suku, ini dua suku. Prinsipnya sama saja. Cara pertama, tentu saja kita bisa menguraikan dulu pakai perkalian pelangi. Ya. 2 dikali 4x pangkat 3, 8x pangkat 3. Kemudian 2 harus dikali min 5, jadi min 10. Sekarang bagian min x kuadrat. Min x kuadrat dikali 4x pangkat 3, negatif 4x pangkat 5. Karena ini 2, ini 3. Kalau digabungkan, jadi 5. Ini min, dikali min, jadi plus 5x kuadrat. Nah, setelah bentuk ini, kita susun ulang. Kita mulai dari yang pangkat paling besar. Ya. 5 di sini dikali min 4 jadi min 20 kan. Min 20 pangkatnya tinggal 4. Sekarang yang pangkat 3 ini 24x kuadrat. Sekarang yang ini 10x yang konstanta hilang. Begitu. Cara 2, ini dianggap dua fungsi yang berbeda. Turunkan satu persatu bergantian. Begitu. Ini turunannya 0. Artinya hilang. Ini turunannya min 2x. Tulis min 2x. Yang ini tulis ulang tanpa perubahan. Ditambah. Sekarang gantian ini. Tulis. Sekarang bagian ini yang diturunkan. Jadi 12x kuadrat. Nah, kesananya tinggal disederhanakan. Min 8x pangkat 4. Ya, dikalikan biasa. Min 2 dikali 4. Min 8x pangkat 4. Min 2 kali min 5 plus 10x. Kemudian yang ini. 2 dikali 12x kuadrat adalah 24x kuadrat. Ini min x kuadrat dikali ini adalah min 12x pangkat 4. Ada yang bisa digabung? Ada. Min 12 dengan min 8 karena sama-sama x pangkat 4. Sehingga min 20x pangkat 4 ditambah 24x kuadrat ditambah 10x. Hasilnya persis sama dengan ini. Biasakan disusun ya. Biasakan disusun. Ya. Ini telat muncul. Ini juga disusun dulu. Lihat. 8x pangkat 3 min 10. Ini disusun. Mulai dari x pangkat 5. Kemudian x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2. Kemudian konstanta. Sehingga diturunkan demikian. Hasilnya sama. Baik. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Ini perluasan. Bagaimana kalau 3? Nah. 3. Ada rumus sebetulnya. Cuman lebih panjang. Konsepnya sama saja. Bisa diuraikan dulu. Pakai cara 1. Ya.
bertahap saja, nggak apa-apa. Misalkan fx, ini dulu aja dikalikan. Ini nunggu nanti, belakangan. Begitu. X dikali X kuadrat, ini min 3X. Ini plus X, ini min 3. Begitu. Nah, ini setelah kita sederhanakan X kuadrat, lalu min 3X dengan X, jadi min 2X, ya digabung, ini min 3. 2X kuadrat min 2. Nah, sampai sini, kita uraikan lagi. Begitu. X kuadrat dikali 2X pangkat 2 adalah 2X pangkat 4. X kuadrat dikali min 2, min 2X kuadrat. Sekarang bagian yang ini, min 2x dikali 2x kuadrat adalah min 4x pangkat 3. Min 2x dikali min 2 adalah positif 4x. Ini min 6x kuadrat, ini min dikali min plus 6. Demikian. Gabung yang bisa digabung, 2x pangkat 4 gak ada temannya, tulis ulang. Lalu x pangkat 3 juga sama, cuman sendirian. Sekarang x kuadrat. Di sini min 2, di sini min 6. Jadi min 8x kuadrat. Kemudian 4x, kemudian 6. Nah, bentuk ini bentuk yang sudah kita kenal, bentuk paling dasar. Baru di sini kita turunkan. Gitu. Jadi langkah ini hanya menguraikan saja. Bentuk perkalian 3. Prinsipnya sederhana kan? Sekarang baru kita turunkan. 8x pangkat 3 min 12x kuadrat min 16x plus 4 harusnya nih. Maaf, salah. Harusnya plus 4. Maaf ya, salah ya. Plus 4. Harusnya begitu. Baik. Setelah memahami perkalian dua fungsi, ternyata hanya begitu saja. Perbedaannya cuma sedikit ya dengan konsep awal. Sekarang kita akan belajar turunan dari hasil bagi dua fungsi. Nah, contohnya soal begini. Ini ada pembagian dua fungsi. Ada pembagian. Nah, ciri khas adalah muncul seperti ini. Jangan bingung, ini tidak dipakai dalam pengerjaan, tidak dipakai. Ya. Tidak dipakai. Apapun tulisan di sini tidak dipakai. X tidak sama dengan min 3. Ini hanya untuk menjamin bahwa di bawah tidak boleh 0. Kalau X min 3, ini 2 kali min 3 adalah min 6. Min 6 ditambah 6 adalah 0. Nah, dalam matematika, kalau di bawah 0 itu namanya tidak terdefinisi. Makanya penulis soal diharuskan menulis ini. Untuk kita sebagai pengerja soal, ini tidak dipakai ya dalam pengerjaan. Jadi jangan bingung di sini. Ini hanya tahu, oh ini untuk menunjukkan bahwa yang bawah tidak boleh 0. Ini sebagai syarat. Begitu. Jadi kita fokus ke sini aja. Yuk. Bentuk ini, yang atas menjadi U, yang bawah menjadi V. Ya. Nah, rumusnya hampir mirip dengan perkalian. Hampir mirip dengan perkalian. Bergantian saja. Bergantian saja. Begitu. Bergantian saja. Hampir mirip. Kenapa nggak disebut mirip? Yang pertama, dalam perkalian itu tambah. Kalau dalam pembagian itu kurang. Di sini bedanya. Yang sama itu adalah bergantiannya. Diturunkan bergantian. Tapi kalau pembagian ini dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembagian muncul juga dong pembagian lagi hasilnya. Nah, ini sangat gampang. Hanya yang bawah saja dipangkat 2. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang sulit. Hanya pangkat fungsi yang di bawah aja dipangkatkan 2. Hanya begitu. Kita kerjakan. U aksen sekarang. U aksen itu kan atas ya. Artinya atas dulu lah. Atas dulu turunkan bergantian. Sekarang dimulai dari atas dulu. Yang atas silahkan turunkan. 3x turunannya adalah 3. Min 4 turunannya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 3. Hanya begitu saja. Sekarang yang bawahnya tulis. Karena belum saatnya dia diturunkan. Sekarang dikurangi. Bergantian sekarang. 3x min 4 yang atas ya kita tulis. Nah sekarang bagian yang bawah kita turunkan. Kan bergantian. Jadi 2. Hanya begitu saja. V kuadrat yang bawah dipangkatkan 2. Ini tidak dirubah apapun. Jadi kita fokus ke atas saja. Uraikan. 6x
3 kali 6, 18. Yang ini ada perkalian ya. 2 dikali 3x, 6x. Dikali min 6x. 2 dikali min 4, min 8. Dikali min positif 8. Begitu. Ada yang bisa digabung? Ada. 6x dengan negatif 6x kalau digabung hilang. 18 ditambah 8, 26. Begitu. Jadi hasil akhirnya adalah 26 dibagi 2x plus 6 dikuadratkan. Silakan coba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Misalkan begini, tentukan turunan dari. Sangat gampang ya, ingat, yang ini tidak perlu kita risaukan. Kita fokus ke sini. Atas, bawah. Yuk. Turunkan, bergantian, dikurangi. Begitu. Yang bawah tinggal V kuadrat. Turunan dari atas sekarang. Mulai dari atas dulu turunkan. 2x kuadrat diturunkan menjadi 4x min 1. Ini kan x, berarti turunannya adalah diambil koefisiennya saja, berarti 1. Berarti 4x min 1. Tulis 4x min 1. Yang bawah tulis ulang, tanpa perubahan. Dikurangi. Sekarang bergantian. 2x min x, berarti sekarang yang bawah gantian. 3x kuadrat. Hanya begitu saja. Yang V kuadrat artinya yang bawah dikuadratkan. Di sini tinggal aljabar biasa, kita uraikan saja. 4x dikali x pangkat 3, 4x pangkat 4. 4x dikali 1, 4x. Min x pangkat 3, min 1. Begitu. Ini juga sama. 3x kuadrat dikali 2x kuadrat berarti 6x pangkat 4. Dikali min, berarti min 6x pangkat 4. 3x kuadrat dikali min x, min 3x pangkat 3, dikalikan min menjadi positif 3x pangkat 3. Hanya begitu. Gabungkan yang bisa digabung. 4x pangkat 4, min 6x pangkat 4, jadi min 2x pangkat 4. Di sini min x pangkat 3, di sini plus 3x pangkat 3, kalau kita gabung menjadi 2x pangkat 3. Begitu. Di sini 4x, di sini min 1. Ya. Jadi jawabannya demikian. Yuk, nomor 7, silakan bisa dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Ini juga sama, atas, bawah. Diturunkan bergantian, dikurangi. Begitu. Yuk, atas diturunkan. Turunan dari 3 adalah 0. Begitu. Lalu x min 5. Dikurangi 3. Turunan dari x min 5 adalah 1. Bergantian. Ini juga sama. 0 dikali x min 5, 0 kan. Min 3 kali 1, min 3. Jadi min 3. Ini kan 0. Hilang. Jawabannya demikian. Nomor 8. Ini sedikit variasi. Ya. Misalkan seperti ini. Tentu saja bisa pakai dua cara ya. Cara pertama adalah kita samakan penyebut. Samakan penyebut sehingga ini dikali. Proses penyamaan penyebut kan begitu. Ini dikali. Silang. Lalu dikurangi 4. Uraikan di sini. X dikali X, X kuadrat. Ya, ini X kuadrat kan. Lalu X dikali min 3, min 3X ditambah 2X. Sehingga jadi min X. Ini 2 dikali min 3, min 6. Dikurangi 4. Begitu. Setelah ini, kita sederhanakan. X kuadrat min X, min 6 dengan min 4, min 10. Nah, ini X kuadrat min X min 10 dibagi X min 3. Kita terapkan prinsip tadi. Diturunkan bergantian. Atas kita turunkan. Yang pertama dulu, berarti 2X min 1. Yang bawah tulis ulang. Sekarang bergantian. Yang bawah
turunnya adalah 1. Ya. Yuk, 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali min 3, digabung lagi dengan min x, jadi min 7x, lalu min dikali min plus 3. Yang ini min x kuadrat plus x min dikali min jadi plus 10. Ya. Ingat ya, kalau min di sini berarti di sini harus pakai tanda kurung biar tidak salah. Karena min ini dikali semua, begitu. Kita gabungkan yang bisa digabung. X kuadrat kita gabungkan. Di sini 2x kuadrat min x kuadrat berarti tinggal 1x kuadrat. Ini min 7x ditambah x berarti min 6x. Ini positif 3 ditambah 10 berarti 13. X min 3 kuadrat. Ini hasil dari turunan Gx sama dengan X plus 2 min 4 per X min 3. Ya. Di sini G, di sini G, di sini F. Ini salah nulis ini. Harusnya ini G aksen, maaf. Cara kedua, kita coba. Nah, ini kan fungsi pertama, ini fungsi kedua, ini kan ada dikurangi. Berarti bisa dong kita turunkan aja satu per satu. Iya, itu cara kedua. Silakan saja. Tidak disamakan penyebut, tidak digabungkan, tapi dianggap dua hal yang terpisah. Berarti turunkan aja secara terpisah. Nah, maaf juga ini G, ininya F aksen, maaf. Ini harusnya G ini, G aksen. X plus 2, turunannya 1. Ini kan 0 ya. X turunnya 1. 0. Udah aja. Ini turunnya 1. Dikurangi, ini dikurangi, tinggal kita turunkan yang ini, gitu maksudnya. Turunkan yang ini kan yang tadi ya, turunan bergantian. Turunan dari 4, 0. X min 3. Dikurangi 4, turunan dari X min 3 adalah 1. Begitu. Jadi diturunkan aja. Yuk, 1 dikurangi, 0 dikali X min 3, 0. Min, 4 dikali 1, 4. Dikali min, min 4. Yang bawah demikian. Begitu, sama saja. Nah, baru di sini kita gabungkan di akhir. Begitu. Digabungkan di akhir, samakan penyebut, berarti kan ini dikali silang tetap ya. Sehingga X min 3 kuadrat, X min 3 kuadrat dikurangi min 4, berarti ditambah 4. Begitu. Uraikan X min 3 kuadrat, X kuadrat min 6X plus 9, ditambah 4. Digabungkan, X kuadrat min 6X plus 13 dibagi X min 3 kuadrat. Hasil akhirnya sama. Jadi mau digabung di awal, silakan. Lalu kita turunkan. Tapi kalau mau diturunkan masing-masing juga silakan. Tapi akhirnya pasti nanti digabungkan lagi. Untuk itu hasilnya pasti sama. Untuk memantapkan silakan di pause dulu. Lalu dicoba beberapa latihan berikut ini.